Halo, saya Hidayat Syedin Nambo. Saya seorang full stack developer dan juga DevOps engineer. Pada video ini saya akan menunjukkan salah satu aplikasi yang saya buat dan menjelaskan bagaimana sistemnya ini bekerja. Pertama, saya akan membuka aplikasi Topos digital saya yang dimana di dalamnya ada gudang, pengelolaan kasir, penjualan hingga ke laporan, dan juga keuangan termasuk kas dan juga margin. Saya coba masuk ke domain saya toposdigital.com. Nah, di sini adalah landing page-nya. Landing page ini sudah berbasis CMS, di mana semua konten ini sudah dikelola melalui back office utamanya. Di sini ada harga, kemudian juga ada blog tentang Topos, ada kalkulator HPP untuk menghitungkan harga pokok pendapatan, ya. Kemudian ada kontak dan setelah itu coba kita akan masuk ke halaman dashboardnya, dimana dalamnya seperti ini. Di dalamnya ada, pertama kali masuk akan menampilkan di halaman dashboard. Di dashboard ini ada transaksi hari ini, kemudian bulan ini, stok rendahnya ada berapa, dan di sini menunjukkan ada satu yang artinya perlu di restock lagi. Berarti di dalam produk ini ada namanya stok minimal. Stok minimal itu untuk reminder bahwa stok ini udah mau hampir habis. Kemudian di sini ada produk yang aktif, kemudian pelanggan yang terdaftarnya belum ada. Dan di sini ada grafik penjualan mulai dari 7 hari, 30 hari sampai setahun. Kemudian di sini menampilkan juga produk terlaris berdasarkan grafik penjualannya. Dan juga ada transaksi terbaru. Transaksi terbaru ini diambil dari data aktual yang melakukan transaksi per detik ini. Dan kita di sini juga sudah multi cabang, dan juga di sini ada stok rendahnya dan notifikasinya sudah menggunakan WebSocket. Dan kita coba masuk ke pengelolaan cabang. Di sini akan bisa menambahkan cabang, beberapa cabang. Di sini ada 3 cabang, ada 2 cabang, yang satunya pusat. Di sini juga sudah langsung muncul beberapa cabang, dan pengguna ini untuk pengelolaan sistemnya, user untuk masuk ke halaman dashboard ini. Dan ini juga sudah ada yang namanya mobile apps-nya. Mobile apps ini untuk pengelolaan sistem penjualan yang seperti kasir. Oke. Di sini juga bisa untuk melakukan PR, PO untuk role yang menggunakan yaitu gudang. Kita balik lagi ke halaman dashboardnya. Di halaman dashboard ini ada beberapa master data, ada termasuk kategori, produk, satuan, pelanggan, dan supplier. Dan juga ini gudang ini untuk mengetahui berapa stok yang ada di gudang, mulai dari stok paling banyak hingga stoknya menipis. Di sini juga ada riwayat stok. Riwayat stok ini untuk membaca alur dari stok ini berjalan, mulai dari pengeluaran hingga pemasukan. Kalau tipenya penjualan berarti artinya dia adalah pengurangan atau pengeluaran. Jika tipenya masuk berarti ada pemasukan, barang masuk ke gudang. Nah, di sini ada penyelesaian stok. Penyelesaian stok ini digunakan untuk ketika melakukan stok opening ternyata ada selisih barang antara fisik dan sistem. Nah, di sistem ternyata melebihi kapasitas. Di sini bisa di-adjust untuk sesuaikan dengan barang yang belum di-input kuantitinya gitu. Di sini stok opening seperti itu tadi. Di sini ada transfer stok. Transfer stok ini difungsikan untuk transfer antar cabang. Ketika cabang A tidak memiliki stok ini, seperti ginger lacy, itu quantity stoknya udah mau habis, tetapi dari toko yang cabang A itu stoknya mau menipis, berarti bisa ngambil dari sini, melakukan transfer stok. Nah, masuk ke pembelian. Pembelian ini ada namanya PR atau purchase request. Ketika ada permintaan dari gudang ke HR-nya mungkin,
bisa melakukan PR. Terus bisa melakukan PO langsung juga tanpa melakukan PR. Dan di sini ada penerimaan barang ketika barang itu datang ke gudang. Di sini ada transaksi, ada daftar transaksi yang menampilkan beberapa invoice transaksi dari penjualan di toko. Selanjutnya ada yang namanya retur penjualan. Ketika penjualan yang ada yang salah atau barangnya rusak atau cacat, bisa diretur ketika ada customer yang datang ke toko dan ingin melakukan retur yang sudah dia beli barangnya. Kemudian ada retur pembelian. Retur pembelian ini untuk ketika ada barang masuk ke gudang, berarti barang itu dari supplier dan ternyata ada beberapa barang yang cacat, bisa dilakukan retur untuk penyesuaian stok. Dan ini juga ada cash dan flow untuk tipenya pengeluaran dan pemasukan. Ketika pembelian berarti dia tipenya adalah keluar, kas masuk dan juga kas keluar. Lalu di sini ada laporan, dari laporan transaksi hingga laporan hutang ke supplier. Dan sini ada hak akses. Hak akses ini untuk akses permission terhadap user yang login. Beberapa menu yang ingin ditampilkan berdasarkan role-nya. Role-nya apa? Admin, dan template-nya sudah dibuatin secara otomatis. Secara otomatis akan terpilih checkbox ini terpilih dan bisa disesuaikan juga secara manual. Ketika sudah penyesuaian baru bisa disimpan. Nah, di sini juga ada barcode label. Barcode label ini digunakan untuk mencetak label atau harga pada rak atau pada produknya. Seperti ini. Selanjutnya ada yang namanya import data. Ketika si pemilik toko punya data Excel yang ingin diimport barangnya tanpa diinput satu-satunya melalui sistem, bisa melakukan import di sini. Nah, lalu di sini ada log activity. Log activity ini digunakan untuk tracking aktivitas yang login siapa aja dan melakukan apa aja di dalam sistem ini. Nah, dan di device sendiri ini ada beberapa device yang login. Nah, bisa dikeluarkan juga melalui role yang admin ini, super admin ini. Dan ada metode pembayaran. Metode pembayaran ini digunakan untuk sisi mobile sini. Mobile ini akan menampilkan tipe metode pembayaran sesuai dengan yang diaktifin pada back office-nya tenan ini. Seperti itu. Dan di sini sudah ada juga yang namanya back office-nya. Back office-nya itu untuk pengelolaan si tenan ini. Saya coba buka. Dan di sini ada beberapa tenan yang sudah mendaftar. Dan database-nya masing-masing memiliki database sendiri-sendiri. Seperti ini. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan berikut aplikasi yang saya buat juga, yaitu aplikasi bengkel. Aplikasi bengkel di sini sistemnya hampir sama seperti Topos ini. Stopwatch ini sudah multi cabang, multi gudang juga, dan di sini juga sama multi gudang dan multi cabang. Tetapi dari konsep bisnisnya berbeda, flow-nya berbeda karena di sini ada yang namanya service bengkel. Service bengkel ini yang utamanya adalah booking, estimasi, PKB, quality control, planning, car wash, sampai riwayat service dan juga display ruang tunggu. Nah, dan di bengkel sendiri juga sudah punya yang namanya back office seperti yang Topos ini untuk kasir dan gudang ini. Seperti itu. Oke, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang DevOps yang saya pegang saat ini. Dan di sini ada beberapa environment untuk pertama dev, kemudian production dan juga staging. Dan dev ini saya gunakan untuk tim development, menggunakan untuk testing. Dan untuk staging ini digunakan untuk UAT atau testing ketika pengen naikin ke production untuk release.
Nah, dan di sini beberapa stack juga saya pakai seperti Docker, image, dan juga registry-nya. Registry sendiri di sini saya menggunakan GACR terhubung dengan CI/CD menggunakan Git action yang bawaan dari GitHub. Mungkin itu saja singkat penjelasan dari saya mengenai sistem yang sudah saya kerjakan saat ini, dan juga DevOps singkat yang saya jelasin pada hari ini. Sekian dan terima kasih atas waktunya.